Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Nurul Wahida Banteng, NIM 151419175, kelas 3 FPGSD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah mengenai implementasi kurikulum darurat COVID-19. Baik, yang pertama, pengertian kurikulum darurat. Di tengah pandemi COVID-19, ada beberapa kebijakan terkait penyesuaian pembelajaran, termasuk adanya kurikulum darurat. Menurut Pak Nadiem Makarim menjelaskan, kurikulum darurat merupakan salah satu pilihan yang bisa diambil satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, selanjutnya ada fakta munculnya kebijakan kurikulum darurat COVID-19. Selanjutnya, fakta munculnya kebijakan kurikulum darurat COVID-19. Penyederhanaan kompetensi dasar selama pembelajaran adalah latar belakang dibuatnya kurikulum darurat. Ini merupakan satu di antara pilihan yang diambil satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Peserta didik berfokus kepada kompetensi utama dan kompetensi yang menjadi syarat untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Penyederhanaan ini bisa mengikis beberapa poin dalam KD setiap mata pelajaran. Nah, kebijakan kurikulum darurat dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna adaptasi pembelajaran di masa pandemi COVID. Pelaksanaan kurikulum darurat pandemi COVID-19. Menurut Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tatok Supriyanto, mengatakan bahwa kurikulum darurat memastikan kompetensi yang harus dicapai dapat terpenuhi pada masa COVID-19. Kemendikbud mengeluarkan kurikulum darurat atau masa khusus karena dalam kondisi seperti ini pembelajaran tidak dapat dilakukan secara normal, sehingga diperlukan relaksasi dan adaptasi pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan melampirkan video wawancara mengenai implementasi kurikulum COVID-19 antara guru, siswa, dan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Nurul Wahida Banteng dari kelas 3 FPGSD semester 3 Universitas Negeri Gorontalo. Baik Pak, di sini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas perkembangan kurikulum di SD. Baiklah, di sini saya bersama Bapak siapa? Bapak Ahmad. Bisakah saya langsung memulai pertanyaan untuk memenuhi tugas saya, Pak? Iya, silakan. Yang pertama, bagaimana Bapak mengimplementasikan pembelajaran jarak jauh kepada siswa? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bahwa memang diketahui untuk kurikulum itu masing-masing tingkatan sekolah berbeda. Tingkatan sekolah SD, SMP maupun SMA, dan kebetulan saya berada di tingkatan SMA dan masih dengan kurikulum ke-13. Namun untuk saat pandemi saat ini kita menggunakan kurikulum darurat yang pada implementasinya bahwa kurikulum darurat itu hampir sama dengan kurikulum sebelumnya, namun ada beberapa kompetensi dasar yang dihilangkan karena terkait jam tatap muka yang berkurang. Kemudian untuk pelaksanaan kurikulum itu sendiri pada saat pandemi saat ini, di sekolah kita itu disiasati dengan membuat inovasi yang dikenal dengan studio pembelajaran, yang alhamdulillah saat ini studio itu sudah berkembang dan sudah menggema sampai ke tingkat nasional, sehingganya untuk menarik minat siswa di dalam pembelajaran, sekalipun tidak melalui tatap muka langsung, siswa-siswa dapat tertarik dengan adanya berbagai aplikasi, dengan adanya berbagai metode pembelajaran yang kami terapkan di sekolah. Di antaranya adalah pembelajaran melalui studio pembelajaran yang dalam hal ini menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran yang ada. Jadi begitu Pak. Jadi setelah apa yang Bapak sampaikan tadi, apakah dalam pembelajaran jarak jauh itu memiliki hambatan-hambatan tersendiri? Terima kasih. Ya, memang segala hal yang kita lakukan di setiap aktivitas itu pasti ada kendala dan hambatan, sehingga tergantung besar kecilnya hambatan itu. Nah, untuk pembelajaran daring sendiri atau melalui pembelajaran jarak jauh yang merupakan hambatan dan kesulitannya diantaranya adalah bahwa diantaranya siswa itu ada yang tidak memiliki akses internet. Dalam hal ini di wilayah-wilayah tertentu wilayah itu tidak terjangkau oleh jaringan internet,
Selanjutnya terkendala juga misalnya terkena dengan pemadaman lampu, sehingga ketika lampu mati jaringan juga hilang. Yang kendala berikutnya adalah bahwa siswa itu terkadang kehabisan kuota data. Itu yang merupakan kendala-kendala untuk pembelajaran untuk jarak jauh. pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk cara penilaian jarak jauh itu bisa diketahui bagaimana, Pak? Untuk penilaian pembelajaran, penilaiannya proses dan metodenya tetap sama. Yakni kita kalau tugas kita akan memberikan, kalau di sekolah saya itu memberikan tugas melalui GCR atau Google Classroom yang dipandu melalui aplikasi WA dan Zoom. Kalau Zoom itu adalah untuk tatap muka langsung dengan siswa sekalipun jarak jauh. Nah, melalui aplikasi Zoom itu kita bisa melihat seberapa besar siswa yang ikut aktif di dalam pembelajaran dan seberapa banyak siswa yang melakukan dan mengerjakan tugas. Jadi untuk penilaian tetap sama dengan kurikulum sebelumnya. Tugas-tugas itu kita kirim lewat online, baik tugas maupun ulangan juga. Kita buatkan, kalau untuk ulangan itu kita buatkan link untuk ulangan. Jadi untuk proses penilaian tetap sama. Tetap sama. Oh, iya. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.